Kemarin misalnya kita baru saja meluncing penyerahan BPJS untuk pekerja informal dan guru-guru ngaji yang jumlahnya juga saya kira sangat signifikan, ada lebih dari 10.300 peserta BPJS yang kita berikan kemarin, dan juga program-program yang lain semuanya berjalan dengan baik ya. Karena sebetulnya tim yang mengerjakan tugas itu solid di sini gitu. Cuma ini ada ya 1-2 orang ya seperti itulah ya sih. Dan semuanya tidak terganggu. Dan kita bisa lihat dari dari mereka yang menyatakan diri sebagai pihak yang berbeda, tidak dilakukan apa-apa selain membuat pernyataan-pernyataan gitu. Sementara kita kerja masih terus jalan sehari-hari. Nah, maka sebetulnya tidak ada hambatan kalau soal tugas. Sampai ke bawah juga begitu, karena saya juga secara rutin berkomunikasi, saya masih terus berkeliling ke berbagai wilayah untuk berkomunikasi dengan BWNU dan BJNU di seluruh Indonesia, dan selalu saya tekankan bahwa pekerjaan jangan berhenti. Ya. Kantor hidup, teman-teman saya kira mungkin ada yang tiap hari nongkrong di sini nyegat saya, dan selalu ramai di kantor, dan pekerjaan tidak pernah sepi. Jadi kalau soal itu tidak ada masalah. Kalau keuntungannya misalnya yang nyumbang 2 ya, yang sana kan ya supaya pantas gitu. Jadi kita kan bukan cuma pengumuman, kita turun sebagai tim. Dan saya mendampingi untuk mengkonsolidasikan tim kami dari NU Peduli dengan tim yang bertanggung jawab di daerah, misalnya pemerintah Aceh, nanti di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan seterusnya. Dan semuanya berjalan dalam koordinasi yang baik sekali sampai saat ini. Kemudian mengenai soal tambang, ya kenapa isu tambang ini muncul kan karena NU dapat tambang. Karena NU mendapatkan konsesi tambang. Seandainya tidak ada konsesi tambang itu, apakah tidak terjadi hal seperti ini? Ya belum tentu juga. Ya, tentu juga. Tapi tentu kita ingin mendalami masalah ini dengan baik, ya. Karena namanya perbedaan itu biasanya kan memang karena ada perbedaan kepentingan, dan itu isunya bisa macam-macam. Kita akan lihat nanti. Soal tambang ini dikembalikan atau tidak, ya nanti kita bicarakan baik-baik. Tapi yang paling penting adalah bahwa sejak awal kita punya prinsip bahwa tambang ini tidak bisa dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan oleh NU sendirian atau hanya bersama pihak-pihak swasta. Ini harus dikerjakan dalam koordinasi dengan pemerintah, itu prinsipnya. Karena ini adalah sesuatu yang diberikan oleh pemerintah yang asumsinya adalah merupakan bagian dari agenda negara, maka tidak bisa ini lalu kayak orang dikasih lalu boleh dibawa lari kemana saja, kan tidak boleh begitu. Ini harus dikoordinasikan dengan pemerintah. Nah soal nanti konstruksi pengelolaannya seperti apa bersama-sama dengan pemerintah, itu tentu nanti akan terus dikoordinasikan. Ya, apakah perlu dikembalikan itu atau tidak? Ya kita lihat nanti. Ini kan saya sudah jelaskan sejak awal. Kami ini tidak minta, tidak nuntut, tidak minta, tidak nanya-nanya. Tiba-tiba pemerintah membuat kebijakan seperti ini. Nah, nanti mari kita koordinasikan bersama bagaimana supaya berjalan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian ketika terima kasih diingatkan tadi, ya. Ucapan resmi saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atas nama PBNU, tentu saja kami mengucapkan selamat bergembira, selamat berbahagia kepada saudara kita yang merayakan Natal. Ya, semoga ya kita semua bisa hidup bersama-sama dalam kedamaian sesuai dengan kesepakatan konsensus kita
sebagai satu bangsa untuk bersaudara bersama-sama lepas dari perbedaan apapun, dan juga sebagai saudara sesama umat manusia yang hidup di atas bumi yang sama, yang harus kita rawat bersama-sama, harus kita hidupi bersama-sama. Mari kita membangun kedamaian yang sejati di antara kita semua. Terima kasih. Yang kedua,